Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS untuk tahun sebelum 2016. Koko sudah lumayan banyak bahas sampel paper ini walaupun belum selesai. Kalian bisa cek di description untuk lihat soal-soal apa aja yang udah Koko bahas. Dan memang pembahasannya mungkin Koko nggak benar-benar 100% urut. Karena Koko bahas soal-soal yang Koko pengen bahas terlebih dahulu. Nah, di video kali ini Koko akan lanjutin pembahasannya itu ke soal statistik nomor pertama. Atau statistik ini nomor pertama jadi nomor 29. Kemarin Koko sudah sempat bahas yang mekanik sampai nomor 26. Nomor 27 sama 28-nya Koko skip dulu karena Koko lagi pengen bahas materi statistik sekali ini. Jadi di sini Koko akan bahas probability and statistik nomor 29. Kita langsung lihat soal yang pertamanya. Soal yang pertama dia bilang, misalkan A dan B adalah dua buah independent events. Ini info yang sangat penting. A dan B itu adalah kejadian yang independen. Misalkan probability A or B complement itu 1/3 dan probability of A 1/4, carilah probability of B. Untuk soal-soal seperti ini, biasanya Koko akan selalu mulai dengan Venn diagram. Karena dengan menggambar Venn diagram, soal-soal seperti ini jadi lebih mudah dianalisa. Jadi Koko akan gambar Venn diagram. Di sini ada lingkaran untuk kejadian A, misalnya ini. Kemudian ada satu lagi lingkaran untuk kejadian B, katakanlah itu. Jadi yang ini A, sedangkan yang itu B. Probability A or B complement itu 1/3. Koko akan cari tahu dulu 1/3 itu menyatakan area atau region yang mana. Untuk cari suatu probability seperti ini, Koko akan gunakan arsiran. Jadi nggak usah dihafalin formulanya, cukup diarsir. Probability of A, arsir dulu semua himpunan A. Kalau Koko arsir, inilah semua himpunan A. Inilah probability of A-nya. Inilah himpunan A yang kita akan arsir. Kemudian B complement. B complement itu bukan B. Sekarang kita akan arsir semua yang bukan B. Arsir semua yang bukan B. Artinya semua daerah kita akan arsir kecuali daerah B. Jadi kalau Koko arsir kurang lebih akan seperti ini. Nah, kayak ginilah. Dari sini kelihatan bahwa yang terkena arsiran bukan yang terkena dua kali arsiran ya, karena ini OR. Yang terkena arsiran, untuk OR kita lihat yang terkena arsiran, itu adalah semua daerah di sini kecuali bagian ini. Jadi semua terkena arsiran kecuali yang berbentuk seperti bulan di sini. Ini tidak terkena arsiran. Artinya, probability of A or B complement itu adalah 1 total probability. Koko kurang daerah yang seperti bulan ini. Daerah yang seperti bulan ini Koko bisa cari dengan cara probability B dikurangkan dengan irisannya. Jadi 1 dikurang probability of B dikurang probability of A and B. Itulah A or B complement. Dan itulah C 1/3. Jadi A or B complementnya Koko akan ganti dengan 1/3 equals to 1 minus probability B kita akan cari probability A or B karena dia independent. Makanya ini kalimat penting. Karena dia independent, A or B-nya boleh diganti. A and B-nya boleh diganti menjadi probability A kali probability B. Koko ulang, karena dia independent, A and B boleh diubah menjadi A times B. Kalau tidak independent, nggak boleh. Tinggal di solve aja, 1/3 sama dengan 1 dikurang probability of B dikurang
Probability of A 1/4 kali probability of B. Nah, kita dapat 1/3 sama dengan 1 dikurang 1/4 yaitu 3/4. 3/4 kena minus di depan, min 3/4. Probability of B. 3/4 probability of B equals to 2/3. Berarti probability of B-nya hasilnya kita dapat, yaitu 8/9. Tinggal di cross multiply aja. Ini soal pertama, nomor 29 yang A. Nggak terlalu susah ya untuk standar tesnya UNIF top 15 di dunia. Jadi bagi kalian yang masih ragu-ragu atau berpikir bisa nggak ya masuk ke NUS, susah nggak ya? Asal kalian persiapkan dengan baik, Koko rasa kemungkinannya pasti terbuka kok. Kita lanjut ke 29 yang B. An office employs two typists. Jadi suatu kantor itu memperkerjakan 2 orang tukang ketik. Namanya A sama B. Jumlah error dari A dan B bisa dianggap terdistribusi secara Poisson. Dengan rata-rata 0,1 untuk A, 0,07 untuk B. Semuanya dihitung per halaman. Jadi ada rata-rata error sebanyak 0,1 per halaman untuk A, 0,07 per halaman untuk B. Pertanyaan pertama, B diberikan 200 halaman. Gunakan approximation untuk mencari probability Betty membuat kesalahan lebih dari 21. Distribusinya sudah jelas yaitu Poisson. Jadi ini soal yang menurut Koko baik hati sekali. Dia udah kasih tahu distribusinya apa. Untuk Betty 0,07 per page. Betty ini 0,07 error per page. Ketika kita meninjau 200 halaman, satu halaman 0,07. Kalau 200 halaman tinggal dikali. 200 kali 0,07. Hasilnya adalah 14. Jadi Koko bisa bilang B terdistribusi Poisson dengan rata-rata atau lambda sebanyak 14. Dia suruh kita gunakan approximation. Nggak usah banyak pikir. Poisson hanya bisa di-approximate ke normal. Jadi ini akan Koko approximate nanti ke distribusi normal yang Koko anggap variabelnya V. Terdistribusi normal lambda, lambda. Pertanyaan dia, carilah peluang errornya more than 21. Pertanyaannya adalah probability B more than 21. Ubah dulu menjadi V, harus continuity correction. 21 nggak boleh include, maka continuity correctionnya kita harus tambahkan 0,5. Continuity correction itu tambah atau kurang 0,5. Karena 21 nggak boleh masuk, Koko akan tambahkan. Jadinya 21,5. Ubah menjadi Z, karena ini distribusi normal. 21,5 dikurang 14 dibagi akar 14. Kalian nanti dapat probability Z more than 21,5 dikurang 14 dibagi akar 14. Hasilnya adalah 2,00. Lebih besar dari 2,00. 004 lebih tepatnya. Karena distribusi normal kita bisa hitung sampai 3 decimal place dari table. Tinggal dicari probability-nya. Koko gunakan kalkulator di sini untuk menghitung probability-nya. Z lebih besar dari 2,004 itu adalah 0,0225. Ini sampai 3 significant figures. 0,0225. Ini nomor pertamanya. Bagi yang bingung cara pakai kalkulatornya,
cek di playlist Koko bagian tutorial kalkulator. Koko sudah sempat jelasin gimana menghitung normal distribution menggunakan kalkulator. Bagi yang perlu latihan-latihan soal tentang probability distributions ini, kalian juga bisa cek di playlist yang sudah Koko buat di channel Koko. Karena di sana Koko ada banyak bahas latihan-latihan soal yang kalian bisa jadikan referensi. Poin kedua, on another occasion, di kesempatan yang lain, Annie diberikan 10 page documents. Annie dikasih 10. Betty dikasih 15. Annie 10, Betty 15. Carilah peluang total kesalahan di dua dokumen ini, berarti dari 25 page ini, satu dokumen 10 page, satu dokumen 15 page. Dua dokumen berarti 25 page. Carilah peluang kesalahan dari dua dokumen ini kurang dari 4. Less than 4. Kita akan mulai dari Annie. Annie tadi dikasih tahu di soal rata-ratanya 0,1 per page. Karena Annie diberikan sebanyak 10 page, maka Annie akan terdistribusi Poisson dengan lambda sebanyak 1. 10 page ya, 10 kali 0,1, yaitu 1. Betty itu 0,07 per page. Karena Betty diberikan, tadi dia dikasih 15 page, berarti kita kaliin 15. Itu distribusi untuk Betty. Terdistribusi Poisson 15 kali 0,07. Hasilnya adalah 1,05. Itu probability mereka secara terpisah. Tapi yang soal ini inginkan adalah kesalahan gabungannya. Jadi Koko akan tambahin dulu. Maka A plus B akan terdistribusi Poisson dengan lambda 2,05. Itu yang kita mau cari atau yang kita akan gunakan. Pertanyaannya bilang total errornya less than 4. Berarti probability of A plus B itu less than 4. Less than 4 berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Untuk menyederhanakan hitungan, gunakan notasi sigma. Bisa 0 sampai 3, formulanya E pangkat min lambda. Lambda pangkat X dibagi X faktorial. Tinggal dihitung. Kita akan ketemu probability-nya. E pangkat min 2,05 dikali 2,05 pangkat X dibagi X faktorial dari 0 sampai 3. Hasilnya setelah dihitung adalah 0,848. Itulah peluang untuk bagian kedua. Satu lagi terakhir, bagian ketiga. Di kesempatan yang lain, jadi ada kesempatan ketiga nih. Annie diberikan 8 documents to type. Annie dikasih 8 documents. Perhatiin ya, bukan dikasih page, tapi dikasih documents. Setiap dokumen terdiri dari 10 page. Setiap dokumen terdiri dari 10 page. Carilah peluang paling banyak 2 dari dokumen are error free. Paling banyak 2 dari documents. Jadi yang soal ini mau, kita mencari probability 2 dari 10 dokumen. 2 dari 8 dokumen. At most 2 dari 8 documents. Dan ini tentu saja ciri khas dari distribusi binomial. Karena kita dikasih number of trials. Dan hanya ada 2 kemungkinan. Error free atau ada error. Error free atau tidak. Hanya ada 2 kemungkinan. Nah dengan demikian Koko akan cari dulu probability dia error free. Satu dokumen 10 lembar ya. Jadi Koko akan mulai lagi dengan hal yang sama.
0,1 per page, dia dikasih 10 page. Berarti A terdistribusi Poisson, lambdanya 1. Koko akan cari dulu probability error free. Berarti probability A equals to 0. E pangkat min lambda, lambda pangkat 0 dibagi 0 faktorial. E pangkat min 1 kalau dihitung adalah 0,3679. Koko ambil agak banyak, 0,3679. Sekarang yang soalnya tanya adalah dokumen. Koko akan anggap X ini jumlah dokumen, terdistribusi binomial dari 8 dokumen, probability yang error free adalah 0,3679. Dengan kata lain, Q-nya, komplemennya, 3679, 0,6321. Pertanyaan dia, paling banyak 2 dokumen, at most 2 yang error free. Berarti kita mau cari probability X at most 2. At most 2 berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2. Gunakan formula binomial distribution. A to C X 3679X 6321 8 minus X. Kalkulatorin aja. Kita akan dapat hasil akhirnya. Hasilnya adalah 0,404. Nah, ini untuk soal nomor 29, yang A maupun yang B. Koko selesai sampai di sini pembahasannya. Kalau ada yang salah hitung, atau kalian hitung lagi dan ternyata nggak sama hitungannya, kalian bisa infokan ya. Karena Koko juga nggak bisa memastikan 100% bahwa jawaban yang Koko tulis di sini itu benar. Jadi silakan Koko membuka ruang diskusi. Kalau ada yang salah, kalian boleh sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu untuk sampaikan kalau ada sesuatu yang mungkin kurang tepat atau sedikit mengganjal dari kalian. Pembahasan Koko untuk nomor 29 selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.